اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله ورحمة تعالى صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب وعلى آله وصحبه التابعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين إلى جماعة صلاة الجماعة ورسالة الرحمن الله سبحانه وتعالى. Mengawali baik pada bagian yang penuh bangsa ini selaku hati berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri kita pribadi untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'asyirul muslimin wal muslimat rahimahullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sampai pagi ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada pagi yang penuh barokah ini kita mengingatkan kaki kita untuk melangkah ke tempat yang penuh barokah ini untuk melaksanakan salat Idul secara berjamaah. Tanpa pula salam serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang insyaallah salawat kita bisa disyafaat kita qiyamul qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat rahimahullah. Hari raya sejak ini adalah hari yang dirayakan oleh seorang hamba melakukan berbagai ketaatan dan penambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri sejatinya adalah bagi mereka yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa dan berbagai ibadah di bulan suci Ramadan. Dan Idul Adha sejatinya adalah bagi mereka yang telah menjalankan rukun haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah. Atau bagi mereka yang telah bersungguh-sungguh melakukan ketaatan dan ibadah haji atau ibadah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Mereka yang sejatinya berhari raya, sedangkan orang-orang yang tidak mendahului 2 hari raya dengan berbagai ketaatan dan ibadah. Lalu apa yang mereka rayakan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya sejatinya bukanlah hari kegembiraan bagi sebagian orang. Pada hari raya semestinya yang berbahagia bukanlah orang-orang tertentu saja. Seharusnya kita semua bergembira. Seharusnya kita semua berbahagia karena hari raya sejatinya adalah hari raya seluruh umat. Hari raya adalah kegembiraan umat Islam di seluruh dunia. Hari raya adalah kegembiraan kita bersama. Zakat fitrah yang mengiringi Idul Fitri dan kurban yang mengiringi Idul Adha adalah bukti bahwa Islam digariskan agar hari raya melahirkan kegembiraan bersama. Orang yang mampu berzakat fitrah maka ia berikan zakatnya kepada orang-orang fakir dan miskin. Orang yang mampu berkurban maka ia bagikan dari kurban kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan sebagian dari mereka mungkin
hanya merasakan daging serta. Dengan itu kegembiraan akan datang bagi semua orang. Kegembiraan akan dirasakan oleh sebanyak-banyaknya Islam. Dari topik ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dan menggembirakan mereka dengan zakat yang dibutuhkan adalah sesuatu yang semestinya selalu mengiringi setiap orang yang terjadi. Hakikat hari raya adalah kegembiraan bersama, kasih sayang, empati, dan berbagi kepada sesama. Hadirin sidang salat Idul-Adha rahimahullah. Sebagai upaya untuk menjadikan hari raya sebagai kegembiraan bersama, kita sedianya menyambut hari raya dengan mempersiapkan diri kita untuk berbagi dengan yang lain. Menjelang hari raya, kita persiapkan diri kita untuk membantu sesama, meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan menghilangkan kesedihan mereka dengan menyumbangkan sebagian harta kita. Jika tidak mampu dengan menyumbangkan harta kita, maka dengan kita mengucapkan dirinya yang dapat menghibur hati mereka dengan sapaan dan senyuman tulis kepada mereka serta lantunan doa untuk kebaikan mereka. Ketika kita berkumpul bersama ayah ibu kita, bersama anak-anak kita, teman-teman kita dan orang-orang yang kita cintai dalam suasana makan bersama pada momen hari raya, ingatlah bahwa di sana masih banyak anak-anak yatim yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka. Di sana masih mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya atau dari ibunya yang kasih sayang dari keluarganya. Sampai suatu sampai ada kerja-kerja yang bekerja banting tulang mencari nafkah untuk anak-anak mereka. Bahwa di berbagai masih banyak orang yang kesulitan mencari nafkah. Paling tidak kita lakukan doa mereka pada hari kemudian. Pada hari yang semestinya semua orang bergembira. Mereka bersedia merasakan mereka kehidupan dan menanggung doa kita. Kita selipkan doa mereka dengan kemuliaan kita. Hadirin jamaah, kepada mereka yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup mereka yang disebabkan berbagai masalah, kita katakan bahwa musibah yang menimpa kalian tidak sebanding dengan apa yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam beserta keluarga. Hadirin masyarakat muslimin rahimahullah. Dalam penantiannya saat lama hingga mencapai puncak usia 86 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail alaihissalam. Setelah berakhirnya itu tumbuh dewasa menjadi seorang remaja, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembelih putranya yang sangat dicintai dan dinanti-nanti. Apa sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang mereka itu? Dengan ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikitpun. Sang putra juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total tanpa ada protes apapun. Subhanallah, sebuah keluarga yang saleh yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selainnya. Ayah dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dialog antara keduanya terekam dalam Al-Quran sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Saffat ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Yang artinya Ibrahim berkata, "Duhai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka mintalah apa yang katamu." Quran surah As-Saffat ayat 1. Sebagaimana kita tahu bahwa mimpi para nabi adalah wahyu, sedangkan perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya, "Maka pikirkanlah apa pendapatmu," bukanlah permintaan pendapat kepada putranya apakah perintah Allah itu akan dijalankan atau tidak.
Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah jauh melebihi kecintaannya kepada jiwa dan dirinya sendiri. Dalam lanjutan surah As-Saffat, Nabi Ismail menjawab, "Qala ya bani aqadu maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Yang artinya Ismail menjawab, "Wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapati termasuk orang-orang Muslim." Jawaban Ismail yang disertai insyaallah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara Allah. Demi dengan jawaban yang sempurna tercinta, Nabi Ibrahim alaihissalam lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang, sembari menangis terharu dan mengatakan kepada Ismail, "Ni'mal awal anta ya bunayya ala amrillah." Engkaulah sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mulai menggerakkan pisau di atas leher Ismail. Akan tetapi pisau itu sedikit pun tidak dapat melukai leher Ismail. Hal ini dikarenakan pencinta segala sesuatu dalam Allah Subhanahu wa taala. Pisau hanyalah sebab terpotongnya sesuatu, sedangkan pencinta terpotongnya sesuatu dan pencinta segala satu hal tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak dapat menciptakan akibat, pisau tidak dapat menciptakan terpotongnya leher Ismail. Sebab Allah mengakibat keduanya adalah ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa'alaikum muslimin rahimahullah. Berkat takwa, sabar dan tawakal serta ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Ismail dengan seekor domba yang jantan, yang besar dan berwarna putih, yang dibawa oleh Jibril dari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 6-7 yang artinya, "Sesungguhnya ini benar-benar suatu hujah yang nyata, dan kami tebus Ismail dengan seekor sesembelihan yang aman." Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Mari kita lanjutkan bersama hadirin sekalian. Di tengah berbagai problem kehidupan, marilah kita meneladani apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat tersebut. Berkat ketakwaan, sikap sabar, tawakal, keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah dan ketundukan yang tetap kepadanya, Nabi Ibrahim dan Ismail pada akhirnya mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jika kita bersabar, kita harus yakin bahwa di setiap musibah pasti ada hikmah. Jika kita bertawakal, kita harus yakin bahwa di setiap masalah pasti akan kita temukan jalan keluar. Jika kita bertakwa, dan kita yakin bahwa di setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan. Jika kita tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa semoga Allah memudahkan negara kita secara khusus dan seluruh Islam dari segala bala, musibah, wabah, dan phk, keburukan, keburukan, kekejian, dan berbagai kesulitan serta kesusahan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana billahi wa barakatuh. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Alhamdulillahil
إنك على الجسمية والامتنان والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم القدير واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم الصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى صحابة الصالحين آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اجعلنا هذا سعادة وتلامنا ومسرة وكرامة وزدنا فيه رحمة والخلفاء وهناء ومحبة وعدنا وعلينا بالخير ورحمة واليمن وبركة اللهم اجعل علينا المودة وبدل الخير للناس كفان اللهم ارض السعادة على من وتمنى وانزل الفرجة في وجودنا واغفرنا بأملنا وارحمنا وأكرمنا بكرامك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله عظيم يذكركم واسألوا من فضله